sebuah kota suci, terletak di dataran tinggi di pegunungan Yudea, antara Laut Tengah dan Laut Mati. Kota ini dianggap suci dalam 3 agama Abrahamik utama yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Kota yang diperjuangkan Tuhan, dihancurkan manusia, dan tak pernah mati. Kota ini dalam bahasa Ibrani disebut Yerusalem, atau dikenal juga dengan nama Al-Quds dalam bahasa Arab. Merupakan kota tertua yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Dan kali ini kita coba merangkumnya dalam sebuah video singkat dan inilah sejarah Yerusalem. Di jantung wilayah yang kini dikenal sebagai Timur Tengah, Yerusalem berdiri sebagai kota yang tak sekedar dibangun dari batu dan tanah, tetapi dari ingatan, iman, dan konflik yang menjalar sepanjang ribuan tahun sejarah manusia. Terletak di kawasan pegunungan Yudea, antara Laut Tengah dan Laut Mati, kota ini telah menjadi pusat dari kerinduan spiritual, ambisi politik, dan pertempuran kekuasaan sejak zaman kuno. Nama Yerusalem sendiri sudah disebut dalam naskah-naskah Mesir kuno dari abad ke-19 sebelum Masehi, dan dalam berbagai teks kuno seperti Amarna Letters abad ke-14 sebelum Masehi, kota ini telah muncul sebagai titik temu kerajaan-kerajaan besar di Timur Dekat. Para arkeolog menyebut bahwa kawasan Yerusalem telah dihuni sejak zaman tembaga, tetapi barulah pada zaman perunggu akhir dan zaman besi kota ini mulai menjadi pusat kekuasaan regional. Pada masa itulah, kota ini mulai terkait dengan tokoh-tokoh Alkitabiah seperti Raja Daud dan Sulaiman, yang dalam tradisi Ibrani mendirikan kerajaan Israel bersatu dan membangun bait suci pertama di atas Bukit Moria, yang kelak dikenal sebagai Bukit Bait Suci. Dengan pendirian bait suci, Yerusalem tidak hanya menjadi ibu kota politik, tetapi juga pusat spiritual bangsa Yahudi, mengikat kota ini erat dalam jalinan agama, identitas, dan harapan mesianik selama berabad-abad berikutnya. Namun sejarah Yerusalem bukanlah sejarah damai dan kesinambungan, melainkan sejarah kehancuran dan kebangkitan silih berganti. Ketika bangsa Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar II menyerbu kota pada tahun 586 sebelum Masehi, mereka menghancurkan bait suci dan memaksa pengasingan penduduk Yahudi ke Babilonia, menciptakan luka traumatik kolektif yang membentuk inti dari teologi diaspora dan kerinduan untuk kembali. Penaklukan oleh Persia di bawah Koreshi Agung memberi izin kepada kaum Yahudi untuk pulang dan membangun kembali bait suci, yang kemudian dikenal sebagai Bait Kedua. Namun kota itu tidak pernah lepas dari arus zaman. Pada masa kekuasaan Alexander Agung dan suksesor-suksesornya, Yerusalem menjadi ajang tarik-menarik antara kekuatan Helenistik hingga akhirnya jatuh ke tangan Kekaisaran Romawi pada abad pertama sebelum Masehi. Dalam masa Romawi, Yerusalem menjadi pusat pemberontakan Yahudi yang berujung pada kehancuran besar. Pada tahun 70 Masehi, pasukan Romawi di bawah Jenderal Titus menghancurkan Bait Kedua, membakar kota, dan meratakan sebagian besar bangunan. Tragedi ini tidak hanya menghapus pusat spiritual Yahudi dari muka bumi, tetapi juga mengukir penderitaan diaspora yang lebih dalam sejarah panjang kota tersebut. Meskipun reruntuhan mendominasi lanskap fisik Yerusalem pasca 70 Masehi, semangat religius kota ini tidak pernah mati. Di bawah pemerintahan Bizantium, Yerusalem menjadi kota Kristen yang penting, terlebih setelah Kaisar Konstantinus dan ibunya Helena mempromosikan pembangunan gereja-gereja besar seperti Gereja Makam Kudus yang diyakini sebagai tempat penyaliban dan kebangkitan Yesus Kristus. Kota ini menjadi tujuan ziarah utama bagi umat Kristen di seluruh dunia Romawi. Namun ketika tentara Muslim di bawah komando Khalifah Umar bin Khattab memasuki Yerusalem pada tahun 637 Masehi, perubahan besar pun terjadi. Alih-alih menghancurkan atau mengusir penduduk, Umar menjalin perjanjian damai dan melindungi tempat-tempat suci Kristen, sambil menetapkan Bukit Bait Suci sebagai tempat suci ketiga dalam Islam. Dalam waktu singkat, pembangunan struktur megah seperti kubah batu, Dome of the Rock, dan Masjid Al-Aqsa memperkuat kehadiran Islam di Yerusalem, menjadikan kota ini titik temu 3 agama monoteistik besar, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Ketiganya mengklaim warisan spiritual di kota yang sama, menumpuk identitas sakral di atas tanah yang sama, dan membuka babak baru dalam sejarah kontestasi religius dan politik. Masa-masa kekuasaan Islam awal memberi Yerusalem stabilitas dan kemakmuran relatif. Dinasti Umayyah menjadikan kota ini pusat penting dalam jaringan kekuasaan Islam. Namun, pergantian dinasti demi dinasti, dari Abbasiyah ke Fatimiyah, serta tekanan dari luar seperti migrasi besar-besaran bangsa Turki dan Mamluk, menyebabkan kota ini kerap berada dalam bayang-bayang gejolak. Ketegangan mencapai titik ledaknya pada akhir abad ke-11 ketika Paus Urbanus II menyerukan perang salib untuk merebut kembali Tanah Suci. Pada tahun 1099, tentara salib menaklukkan Yerusalem dan melakukan pembantaian massal terhadap Muslim dan Yahudi.
Kota itu menjadi ibu kota kerajaan Yerusalem Latin selama hampir 1 abad, hingga akhirnya direbut kembali oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun 1187. Salahuddin mengizinkan warga Kristen tinggal dan berziarah dengan aman, membalikan kebijakan kekerasan era Salibis dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Namun kekuasaan atas Yerusalem terus berganti, mencerminkan pergulatan kekuatan global. Kota itu dikuasai oleh Mamluk, kemudian oleh Kesultanan Utsmaniyah selama lebih dari 4 abad dari tahun 1517 hingga awal abad ke-20. Di bawah pemerintahan Utsmaniyah, Yerusalem mengalami masa stabilitas dan pembangunan infrastruktur, termasuk dinding kota yang terkenal dibangun oleh Sultan Sulaiman Agung pada abad ke-16, yang masih berdiri hingga kini. Namun modernitas dan kolonialisme Eropa mulai menyusup ke dalam jantung kota kuno itu pada abad ke-19. Kehadiran kekuatan asing, misi-misi Kristen Eropa, dan proyek-proyek arkeologi mulai mengubah wajah Yerusalem dari kota tertutup menjadi kota yang dilirik dunia dengan hasrat religius, ilmiah, dan politik. Setelah kekalahan Utsmaniyah dalam Perang Dunia Pertama, Yerusalem jatuh ke tangan Inggris dan menjadi bagian dari mandat Palestina di bawah Liga Bangsa-Bangsa. Periode ini menyaksikan semakin memburuknya ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab seiring dengan meningkatnya imigrasi Yahudi akibat antisemitisme Eropa, terutama pasca Holocaust. Aspirasi Zionis untuk mendirikan negara Yahudi dan resistensi penduduk Arab Palestina terhadap kolonialisme dan perubahan demografis mulai mempercepat jalan menuju konflik besar di abad ke-20. Ketika negara Israel diproklamasikan pada 1948, perang pun meletus antara negara-negara Arab dan pasukan Zionis. Yerusalem terpecah dua, bagian barat dikuasai oleh Israel, sedangkan Yerusalem Timur, termasuk kota tua dan tempat-tempat suci, dikuasai oleh Yordania. Garis gencatan senjata membelah kota yang dulu satu menjadi entitas yang terkunci dalam ketegangan ideologis dan militer. Pada Perang 6 Hari tahun 1967, Israel merebut Yerusalem Timur dan menyatukan kota di bawah kekuasaan mereka, meskipun dunia internasional tidak mengakui aneksasi ini secara sah. Sejak itu, kota ini menjadi pusat dari konflik Israel-Palestina yang belum terselesaikan, dengan isu status Yerusalem menjadi inti dari perundingan damai yang berulang kali gagal. Meskipun Israel mendeklarasikan Yerusalem sebagai ibu kotanya yang abadi dan tak terbagi, Palestina menuntut Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan mereka. Klaim tumpang tindih ini memperparah ketegangan etnis, religius, dan nasionalis, sementara penduduknya, baik Yahudi, Muslim, maupun Kristen, terperangkap dalam dinamika hukum, penggusuran, kekerasan sporadis, dan segregasi sosial yang merongrong kehidupan sehari-hari. Dalam lanskap Yerusalem hari ini, sejarah terasa nyaris hidup, bernapas dalam batu-batu tembok ratapan, gema azan dari Masjid Al-Aqsa, dan denting lonceng dari gereja Makam Kudus. Di kota tua, 4 kuartal, Yahudi, Muslim, Kristen, dan Armenia, berdesakan dalam ruang sempit yang memuat kepadatan simbol, klaim, dan kenangan. Para peziarah berjalan kaki di Via Dolorosa dengan salib di punggung mereka, sementara jemaah Muslim berdoa menghadap kubah batu yang berkilauan di bawah matahari. Di sisi lain, pasukan keamanan Israel berjaga di setiap gerbang dan sudut, mencerminkan betapa rapuhnya perdamaian dan betapa kota ini berada di ujung ketegangan terus-menerus.